Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang gugatan. Kita bicara tentang isi gugatannya. Apa sih isi dari gugatan itu? Gugatan itu setidaknya memiliki tiga unsur, tiga isian, tiga syarat, tiga jenis yang harus ada dalam gugatan. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, fundamentum petendi atau kita sebut posita. Yang ketiga, petitum. Mari kita lihat. Yang pertama, identitas para pihak. Ini penting. Kenapa? Karena menghindari error in persona. Salah orang. Nah, gitu. Salah yang digugat. Intinya gitu. Atau juga salah penggugatnya bukan orang yang pas. Itu penting jadinya. Siapa penggugatnya? Siapa tergugatnya? Penggugat bisa jadi ia bukan orang yang punya alas hak untuk mengajukan gugatan itu. Misalnya dia direktur perusahaan. Apakah dia sedang menggugat atas nama pribadinya atau atas nama jabatannya selaku direktur mewakili untuk dan atas nama perusahaan tersebut? Itu dua hal yang berbeda. Walaupun nama yang tertera awalnya sama. Misalnya pula yang mengajukan adalah kuasanya. Ternyata di surat kuasa salah surat kuasanya. Ingat lagi kemarin materi tentang surat kuasa. Ada syarat-syarat dalam surat kuasa. Syarat-syarat ini juga nanti berpengaruh dalam syarat-syarat dalam surat gugatan. Atau yang penggugat tergugatnya itu tidak cakap. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Itu juga perlu diperhatikan. Atau gugatannya itu kurang pihak. Atau pula yang digugat itu salah yang digugat. Bukan dirinya yang harus digugat, misalnya ya, tapi harusnya pihak lain, bukan orang tersebut. Ini jadi penting saudara perhatikan ketika menyusun satu gugatan. Apa yang harus ada di dalam satu gugatan tersebut. Lalu ada positanya. Ini menunjukkan adanya hubungan hukum dengan apa yang nanti diminta oleh si penggugat terhadap tergugat dalam petitum di akhir. Ini ceritanya, narasinya, ada apa sih masalahnya? Ya. Ini ada para pihak, apa masalahnya, dan nanti minta apa. Mudahnya seperti itu yang kita bahas di awal. Nomor satu nih, siapa sih orang-orang yang bermasalah? Yang kedua, ceritanya itu bagaimana? Oh, saya menggugat Pak, tergugat itu dulu pinjam uang sama saya. Sehingga saya minta tolong tergugat bayar, gitu. Semudah itu. Tapi nanti makin konkret untuk masalahnya. Ada dua bagian. Kata ya, dalam posita itu, bagian yang menunjukkan tentang kejadian atau peristiwa. Kedua, adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar. Yang pertama ceritanya, peristiwa itu. Yang kedua, hubungan hukumnya, hak, kewajiban apa, dasar hukum apa, pasal apa, undang-undang apa, nah gitu. Lalu yang ketiga itu petitum, apa sih, apa yang diminta, maunya apa si penggugat itu. Apa yang diminta atau diharapkan penggugat atas agar diputuskan oleh hakim tolong lakukan ini, putuskan ini, putuskan bahwa penggugat itu harus bayar sekian misalnya. Oh, si penggugat minta barangnya dikembalikan misalnya. Seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan petitum primer, tambahan, atau yang terakhir pengganti. Contoh apa sih yang dibahas, dimintakan? Itu bisa pembahasan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara. Perkara itu kan tidak gratis seperti saya sampaikan di awal itu tentang hukum acara perdata itu pihak bayar biaya-biaya yang harus dikeluarkan, misalnya biaya panggilan relas, biaya pemberitahuan putusan dan sebagainya.
Itu nanti di awalnya namanya disebut panjar biaya perkara. Itu dibayarkan dulu awalnya oleh penggugat. Nah, nanti penggugat minta agar yang suruh bayar itu si tergugat. Petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Ada petitum tentang pembayaran bunga. Ada duangsong, uang paksa. Ada petitum nakah, misalnya dalam putusan cepat. Ada subsidiarnya. Hal yang perlu diperhatikan yang jadi sorotan, ya. Posita dan petitum harus sinkron. Dia minta nafkah, dijelaskan dulu kalau dia suami istri. Kalau nggak, tiba-tiba minta nafkah, lucu. Diceritakan dulu, misalnya dia hubungannya adalah pekerja, dia minta uang pesangon. Ceritakan dulu kalau dia tuh mereka dulu pemberi kerja dan pekerja. Lalu selain hal tertentu ada pemutusan hubungan kerja. Diceritakan dulu agar nanti ujungnya dia punya hak untuk minta pesangon tuh. Kadang terjadi itu antara petitum dan posita itu ternyata nggak nyambung. Ini yang jadi kadang putusan itu ditolak, tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak nyambung, obskur libel, kabur. Tidak boleh saling bertentangan. Petitumnya harus sebagai pihak yang dalam perkara. Misalnya pihak A menggugat pihak B, lalu di petitumnya bilang pihak C lah. Pihak C ini kok nggak? Orang kan bukan ada dalam perkara, kok tiba-tiba diajak gitu. Tidak boleh menginginkan, tidak perintah yang tidak dapat dibuat, tolong dia harus memindahkan menara Eiffel ke Pulau Jawa misalnya. Itu mungkin saja masih terjadi. Misalnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang, tolong pangkas Gunung Merapi. Ya. Lalu ini juga harus runtuh dengan poin-poin agar gampang runut, yang poin-poin itu agar gampang diperhatikan. Boleh aja bikin, sebenarnya kan bisa dibentuk seperti paragraf-paragraf itu. Nah, itu tapi membingungkan bacanya, susah. Saya kira itu ini juga harus diperhatikan. NO itu niet on van klik per klaat, itu gugatannya tidak dapat diterima. Jadi ada nanti ditolak, gugatan tidak dapat diterima, itu dua hal yang berbeda. Nanti kita bahas ketika putusan. Tapi perhatikan, ini tuh bicara tentang tidak diterimanya gugatan itu karena misalnya tanggalnya itu belum. Dia Pak belum bayar. Loh, kata tergugatnya, memang batas biaya batas akhir untuk bayar itu kan bulan depan. Kenapa mintanya sekarang? Nah, misalnya begitu. Kadaluarsa misalnya, ada hal yang kadaluarsa. Ada yang misalnya surat gugatannya lucu nih kan, surat gugatannya kadang duluan pada surat kuasa. Lalu yang ngajukan tuh kuasanya kan lucu. Nah, ini yang nanti tolong diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.